Pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya Pak, terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Sud pada minggu depan ya Pak. Ya, oke. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira Bapak ingin mengajar materi apa ya Pak? Depan untuk minggu ini sudah selesai modus dan median, sehingga untuk minggu depan mulai pembelajaran tentang MIM atau Nah, kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai anak-anak Pak? Ya, sesuai dengan materinya yang diharapkan dari pembelajaran ini, nanti anak-anak tentunya bisa cara menghitung MIM itu bagaimana, juga dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan MIM itu dalam kehidupan sehari, anak itu mampu melaksanakan itu. Oke, sepertinya sangat menarik ya Pak. Ya, lumayan menarik. Ya. Terus bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan untuk materi depan Pak? Ya, karena ini khususnya untuk sekolah ini muridnya cuma sedikit, hanya 5 orang saja ya. Nanti mungkin dalam kelompok kecil saja. Mungkin seperti itu saja. Oke, berarti kelompok kecil karena hanya 5, nanti Ya. ada yang 2, ada yang 3 begitu. Ya. Oke, kooperatif. Ya. Tidak apa-apa Pak, walaupun 5, walaupun 5 itu juga bisa menggunakan kooperatif. Ya. Nah, apa persiapan yang Bapak lakukan dalam mengajar minggu depan Pak? Ya, sebetulnya untuk materi MIN itu ya tidak terlalu sulit bagi anak-anak, soalnya karena ini punya materi yang tidak terlalu sulit, sehingga persiapannya tidak terlalu banyak. Yang penting materinya sudah saya siapkan dalam pembuatan RPP, tentunya juga buku paket juga sudah ada. Terus nanti untuk kelompok, bentuk dalam kelompok saja sudah bisa. Termasuk persiapan penilaian juga nih Pak? Sudah. Baik. Nah, nanti setelah Bapak mengajar kepada anak didik Bapak, itu harapan apa yang ingin Bapak capai setelah pembelajaran ini? Ya. Harapan saya seperti itu, tujuan pembelajaran itu sehingga anak-anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk sekarang ini kan tujuan mendidik anak adalah anak itu mampu mandiri itu, sehingga nanti di dalam kehidupan sehari-hari anak bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Oke Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini ya Pak. Nanti minggu depan saya akan mengobservasi apa yang sudah kita bicarakan hari ini di observasi ini, sehingga nanti tujuan pembelajarannya akan tercapai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, pembuatan RPP, kemudian kesiapan belajar anak dalam bentuk kelompok, dan penilaiannya nanti dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat pagi. Ya, terima kasih. Pertemuan hari ini seperti biasanya, siapa yang bilang? Oh ya, silakan. Mari kita mulai. Sebelum kita mau belajar bahasa Indonesia yang baru. Amin. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini tidak ada yang tidak fit. Ya, berarti masuk semua bagus. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Kita sudah menyelesaikan tentang pelajaran modus dan median. Modus dan median. Sudah paham semuanya tentang modus dan median? Apa modus? Ya, nilai yang paling sering muncul. Median? Nilai tengah. Sudah bisa cara menentukan median?
Ya lumayan sudah, akhirnya sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ya. Baiklah, maka dari itu kita akan lanjutkan tentang min atau rata-rata. Ini jadi pengolahan data. Kalau media dan modus sudah paham, kita akan lanjutkan tentang min. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti harapan saya di kalian dapat menjelaskan cara menentukan min atau rata-rata dari data yang nanti kamu peroleh itu. Kamu dapat menentukan min itu dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan min atau rata-rata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika nanti kamu, harapan saya kan nanti kamu setelah dewasa nanti aja harus terjun dalam masyarakat. Jadi ilmu yang kamu peroleh itu nanti kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Jadi kamu bisa menentukan, oh, ini rata-rata ini dari data ini berapa, itu kamu harus bisa menentukan. Ya, jadi min atau rata-rata yang akan kita pelajari hari ini sebenarnya kalau pemahaman sudah memahami tentang min atau rata-rata, ini nanti kan kamu modus dan media kan sudah dari data-data itu nanti akan kamu cari rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya? Ini kamu kan memahami dulu. Misalnya kalau rapor dulu, misalnya model dulu itu ada dalam buku itu, foto kecil itu rapor itu, di situ juga ada nilai kamu, nilai dari pertama apa nilai itu, pendidikan agama berapa, bahasa Indonesia berapa, PPKN berapa, dan seterusnya. Ada 9 pelajaran itu kan nilainya beda-beda, seringkali berbeda-beda walaupun ada yang sama. Nah, itu kemudian di situ dalam buku itu kan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya pelajaran. Jelas ya? Nah, itu ada melihat sehingga di situ muncul jumlah dan nilai rata-rata. Nah, sehingga di sini untuk menentukan nilai rata-rata ini dari data yang sudah ada itu memang harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan terlebih dahulu dari data-data itu, kemudian kita bagi dengan apa? Banyaknya data. Dari banyaknya data. Nah, di setiap kamu lihat dari kegiatan 8.3, mari kita pelajari bersama-sama kegiatan 8.3. Nah, di situ tercantum beberapa data tentang harga eceran beras tahun 2015. Kalau kita perhatikan, kalau kamu mendengarkan atau melihat televisi berita yang berkaitan dengan harga beras sekarang naik apa turun? Nah, naik. Jadi sekarang ini harga beras sedang naik. Ya, harga. Nah, di situ pada tahun 2014 sebetulnya harga beras sudah tinggi ya, sudah tinggi. Ini artinya harga sekarang itu sudah sebenarnya ya belum terlalu tinggi, tapi yang memang sudah naik. Di situ dituliskan harga beras di beberapa provinsi. Itu ada di provinsi yang ada di Pulau Jawa, kemudian harga beras di Pulau Sumatera, dan harga beras di Pulau Papua. Dan baca, nah ya, jadi itu ada beberapa
daftar harga beras di beberapa provinsi di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan di Pulau Papua. Pertanyaannya, kenapa harga eceran beras setiap provinsi itu berbeda-beda? Mengapa? Mengapa kok di Jogja tidak sama dengan yang ada di Papua? Mengapa? Jadi, mengapa harga itu tidak sama? Biasanya tentang harga ini kan kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran dan tersedia atau tidaknya stok barang. Nah, misalnya kalau di Jawa itu stok barangnya banyak, permintaannya tidak terlalu tinggi, akhirnya terlalu tinggi. Sedangkan kalau di Papua, kita tahu bahwa di Papua itu memang ya walaupun tanahnya itu sangat subur, tapi pertanian itu masih belum sebaik yang ada di Pulau Jawa, sehingga stok beras itu memang ya belum banyak, sehingga perbedaan harga di setiap provinsi ya karena itu ada stok barang atau tidak dan penawarannya. Kalau di Papua kan apa? Walaupun beras itu tidak terlalu banyak kan memang makanan utamanya bukan beras. Tapi apa sih Bapak? Sagu. Ya, sagu. Seperti jajanan yang terkenal sekarang papeda ini ya, jajanan anak-anak ini ya. Nah, ini sagu. Jadi kita lanjutkan. Jadi kemudian coba sekarang jumlahkan harga eceran beras masing-masing provinsi untuk setiap pulau. Jadi kamu jumlahkan harga eceran beras masing-masing provinsi untuk setiap pulau. Kemudian bagilah hasil penjumlahanmu dengan banyak provinsi di pulau tersebut. Nah, untuk membantu kamu mengerjakan tugas itu, kamu buat tabel. Jadi untuk mengerjakan ini bisa di kelompok ya, kelompok. Jadi nanti untuk misalnya di Pulau Jawa sendiri, kemudian kalau karena ini Pulau Jawa dan Pulau Papua sendiri, nanti Pulau Jawa dan Pulau Papua dikerjakan satu kelompok, dan Pulau Sumatera dikerjakan oleh satu kelompok. Jadi untuk membantu mengerjakan tugas ini, silakan nanti buat dalam tabel harga itu. Silakan sekarang berkelompok. Ini kelompoknya nggak usah karena anaknya terlalu banyak, itu berkelompok. Dua kelompok saja, kelompok selatan, kelompok utara. Ya, jadi silakan kelompok selatan dan kelompok utara. Silakan berkelompok yang kamu kerjakan. Nanti di situ akan kita lihatkan dari kegiatan ini kamu bisa menentukan ini itu seperti apa. Jadi dengan mudah kamu akan. Gitu ya. Ya silakan berkelompok. Yang selatan ini 2 orang, yang utara 3 orang. Silakan untuk mengerjakan ini. Silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Ini bergabung saja, ini Dewi bergabung saja. Silakan dikerjakan. Sana juga bisa ini buat. Cepat ya, mungkin agak cepat. Dibuat tabelnya dulu untuk mempermudah pelajaran.
Ini yang buat kabel dulu, kamu yang hitung juga bisa. Salah satu aja yang buat kabel, kemudian yang lainnya hitung. Salah satu buat kabel, yang lain hitung. Ya silakan. Salah satu buat kabel, yang lain hitung. Ya agak cepat buat tabelnya, tabel ini saja. Nah, tabel harganya nggak usah digambar lagi buat aku. Yang sini Sumatera, Pulau Sumatera, yang sini Pulau Jawa dan Papua. Nanti datanya bisa nanti. Ya. Silakan hitung yang kelompok utara ini hitung Pulau Sumatera. Mana aja? Ini mencari modus median dan min ini sebenarnya hanya perlu ketelitian dalam menghitung ya. Jadi tidak berkaitan dengan rumus-rumus yang sulit, tapi ini hanya ketelitian dalam menghitung. Sudah selesai untuk yang Pulau Jawa dan Papua? Belum. Untuk kolomnya buat lengkap ya, nanti kan datanya akan kita satukan. Tetap dibuat lengkap, nanti katanya akan kita satukan, kita gabungkan nanti katanya. Jadi tetap dibuat Jawa, Sumatera dan Papua. Jawa, Sumatera dan Papua. Di Sumatera itu ada 10 provinsi ya. Sumatera ada 10 provinsi. Jawa 6 provinsi. Papua sementara tahun 2015 baru ada 2 provinsi, walaupun sekarang sudah ada berapa provinsi? Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, 4. Nah nanti kita jumlahkan dulu, nanti
misalnya yang di Pulau Sumatera ya, kalau ada 10 provinsi jumlah itu bagi 10. Nah, sedangkan di Pulau Jawa yang ada 6 provinsi berarti jumlah dibagi 6. Untuk rata-rata bentuk rata-rata nanti bisa apa saja. Misalnya contoh, misalnya di kelas 5, di kelas 6 ini ada 5 anak misalnya. Nanti bisa untuk menghitung rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan. Ini bisa. Seperti kemarin ada yang tinggi badannya malah dari kelas 5 sekarang menurun. Tinggi badan menurun, kita nggak mungkin ya kalau tinggi badan menurun, berarti mungkrat. Tapi kalau yang berat badan nggak ada di data. Nanti bisa kamu ukur misalnya tinggi badanmu berapa, nanti di rata-rata sudah bisa. Kemudian tinggi badanmu diukur, kemudian di rata-rata juga bisa. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ketemu ya? Yang kelompok selatan sudah ketemu? Tinggal dan harga beras setelah dibagi yang Papua. Sudah. Oh ya. Kan. Kalau sudah kita isikan dulu itu data di sesuai tabel. Nah, kita isikan dulu data sesuai tabelnya. Ada tabelnya. Pulau Jawa harga eceran rendah berapa? Pulau Jawa. Nah, dengarkan yang kelompok ini kita isikan dulu itu di tabel itu. Pulau Jawa harga eceran rendah berapa? 9.151. Ya, sesuai data 9.151 rupiah. Ini di provinsi mana? Provinsi Banten. Sedangkan harga eceran tertinggi berapa? 11.733 rupiah di provinsi DKI Jakarta. Dan total harga beras semua provinsi di Jawa, artinya yang itu Jawa 61.386 rupiah. Ya, total harganya silakan yang ditulis 61.300 berapa? 86 rupiah. Nah, kemudian untuk harga beras setelah dibagi banyaknya provinsi 10.231 rupiah. Ini yang kelompok utara perhatikan untuk harga
harga Jawa. Harga beras setelah dibagi banyaknya provinsi 10.231 ya, ya. Sekarang yang Sumatera harga eceran terendah berapa? 9.375. Di provinsi mana? Di Aceh. Provinsi di Aceh, ya, provinsi di Aceh. Ada provinsi di Aceh itu mana? Daerah Istimewa Aceh. DI itu singkatan Daerah Istimewa Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Itu di Aceh, Daerah Istimewa Aceh. Itu sama. Mungkin untuk pengetahuan saja, Daerah Istimewa Aceh atau Nangro Aceh Darussalam itu ada julukannya. Julukannya Serambi Mekah. Serambi Mekah. Sehingga di sana memang dijadikan daerah istimewa karena memang di sana undang-undangnya itu memakai hukum adat Aceh. Jadi di sana masih juga berlaku apa? Sistem hukum cambuk ada di sana. Itu yang menerapkan syariat Islam itu. Di Aceh itu makanya dinamakan Daerah Istimewa Aceh di Aceh, provinsi di Aceh. Ya. Kemudian harga eceran tertinggi berapa? 425. Ya, 12.425 di provinsi mana? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Nah, ini kan harganya Kepulauan Riau menjadi tinggi. Yang tadi sudah saya jelaskan kenapa berbeda harganya. Karena di kepulauan nanti untuk transport sampai di pulau-pulau di Riau itu memang apa? Perlu transport yang lebih banyak. Sehingga harga ecerannya ya menjadi lebih tinggi. Jadi itu ya harga tinggi. Total harga beras semua provinsi di Sumatera 107.269. 107.000 berapa? 259. 69. Silakan dibagi 10 ya. 10.000. Tuh, kan? Kemudian di provinsi Papua karena hanya ada 2 provinsi ya, terendah dan tertingginya sudah jelas ya. Terendahnya 11.189 dan harga eceran tertingginya 12.394. Jumlahnya berapa? Total harganya 12.583. Kemudian setelah dibagi 2 menjadi 11.791. ya, itu sudah 11.791 rupiah. Cara mencari rata-rata seperti itu. Nah, sekarang analisisnya nilai rata-rata harga beras untuk setiap pulau kan sudah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Sekarang kita tahu. Apa? Nilai rata-rata bagaimana mencarinya? Nah, jadi jumlah dari data yang ada kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jelas ya? Tolong salah satu dengan air belum diperhatikan ya. Nanti siapa yang selesai cepat maju nanti dapat bonus. Nah, seperti saya jelaskan kemarin, untuk data itu bisa golongan
berupa diagram garis, bisa berupa diagram patah, bisa diagram apa lagi? Lingkaran. Jadi bisa diagram garis, bisa diagram patah, bisa diagram lingkaran. Silakan hitung. Oke, maju. Oh iya, kelompok selatan selesai? Ya, silakan kelompok selatan. Hah? Tertinggi tahun berapa ton begitu. Tentukan pada tahun keberapa jumlah panen tertinggi dan terendah? Tertinggi 2013. Berapa ton? Nah, ada. 2000 dengan jumlah 400 ton. Nah, Terendah 2014 dengan jumlah 250 ton. D. Itulah rata-rata jumlah panen padi pada tahun 2012 sampai 2016. Min sama dengan jumlah data dari banyak data sama dengan 1650 dibagi 5 sama dengan 330 ton. C. Adakah yang jumlah panennya berada di bawah rata-rata pada tahun pada hal itu terjadi? Ada pada tahun 2013 dan 2015. 2013. 2014 dan 2015. Nah, 2014 dan 2000. Bagaimana kelompok yang Sama. oh, sama ya, bagus. Jadi ini memang sebenarnya untuk apa? Menghitung rata-rata itu sudah tidak terlalu sulit. Saya katakan tadi hanya perlu ketelitian. Jadi setelah kamu melakukan kegiatan 8.3 ini, kamu tentunya sudah memahami mengenai min atau rata-rata, ya. Cermatilah uraian berikut agar kamu lebih mengenal lagi tentang min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Min dapat dicari dengan cara menjumlahkan semua nilai atau data yang telah terkumpul, kemudian membaginya dengan banyaknya nilai atau data tersebut. Jadi untuk mencari min itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Itu yang perlu kamu ingat. Nah, untuk menambah wawasan kamu mengenai perhitungan min dalam suatu permasalahan, cermatilah contoh soal 8.3. Banyak contoh soal, kamu cermati saja contoh soal. Di situ contoh
tentang nilai ulangan harian matematika kelas 6 SD Bogri Palian. Nah, itu yang ada dalam tabel kalau lihat di nilainya. Nilai 4 ada 4 anak, nilai 5 2 anak, nilai 6 6 anak, nilai 7 8 anak, nilai 8 18 anak, nilai 9 12 anak. Kemudian di situ ada syarat ketentuan. Peserta didik dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan rata-rata. Tentukan banyak peserta didik yang lulus. Nah, untuk menentukan peserta didik yang lulus, tentunya kita harus mencari apa? Min atau rata-rata terlebih dahulu. Jadi caranya ini seperti tabel di bawahnya itu. Jadi kamu buat tabel dulu untuk menentukan nilai rata-rata ulangan harian matematika tersebut. Nilai 4, peserta didiknya 4, berarti 4 dikalikan 4. Nilai 5, 2 anak, sama dengan 10. Nilai 6, ada 6 anak, berarti 36. Nilai 7, sebanyak 8 anak, berarti 56. Nilai 8, 18 anak. 8 kali 18 berapa? 144. Bagus. Kemudian nilai 9 sebanyak 12 anak. Berapa? 9 kali 12? 108. Jumlah peserta didiknya kamu jumlahkan itu dari atas ke bawah. Ya, 4 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 20 tambah 30 tambah 50 anak. Jadi nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. Nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, sama dengan 370 dibagi 50 sama dengan 7,4. Tadi ketentuan syaratnya bagaimana? Peserta didik dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan rata-rata. Jadi rata-ratanya 7,4. Berarti nilai yang lulus nilai berapa? 8 dan 9. 7 masih kurang dari 5. Jadi yang berbeda 8. Jadi kamu telah memahami tentang ini. Jadi untuk atau masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Bagus, berarti sudah paham. Untuk mengasah pemahamanmu, kerjakanlah latihan soal 8.3. Silakan dikerjakan kembali ke bangku masing-masing saja. Kembali ke bangku masing-masing. Nanti kalau ada mungkin kurang pemahaman, ambil tanya. Latihan 8.3. 8.3. Sudah ketemu? Soalnya? Ya, silakan dikerjakan. Menjumlahkan data yang ada di situ, banyaknya data. Dan setelah diketahui jumlah data itu, kemudian dibagi dengan banyaknya data, akan diberikan min atau rata-rata. Jadi sekarang kamu telah mengenal min itu, kamu sudah tahu sekarang. Oleh karena itu, selesaikan permasalahan berikut seperti pada kegiatan 8.3. Hasil pertanian padi di daerah makmur tani selama 2012 sampai 2016 yang disajikan dalam data berbentuk diagram batang seperti berikut itu. Terus silakan dicoba bagaimana kalian sudah memahami tentang rata-rata atau min.
Ya, tadi kita sudah apa ya, mengerjakan bagaimana cara mencari rata-rata. Sekali lagi sudah jelas? Ya. Ada pertanyaan? Betul-betul sudah jelas, paham? Ya. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, kita akan menyegarkan tubuh dulu. Ya, kita mau menyanyi. Ya, kita nyanyi. Kita angkat apa? Berdiri. Kita berdiri. Kita nyanyi. Kemarin sudah saya ajari nyanyi yang apa, yang lagu Jawa. Apa sih lagu Jawa kemarin, ingat? 2 lagu Jawa, milih salah satu. Mentok-mentok boleh. Atau yang satunya lagi apa? Ya, apa judulnya? Pak Guru malah lali. Ya, mentok-mentok saja ya. Mentok-mentok. Ya. Mentok gitu ya. Ada sekian. Mentok, siap. 1, 3. Mentok, takkan dalam ya nanti tangannya diangkat, tok becik ndelik wae enak norok orang nyambut gawe mentok mega yang megang itu gawe guyu ya, lumayan lah sambil untuk menyanyikan saja. Silakan dikerjakan. Itu ada 3 soal latihan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Silakan dikerjakan. Terima kasih anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Min atau rata-rata. Jadi harapan saya jadi kamu sudah memahami. Ini kan kemarin kaitannya dengan pemilu ya, baru saja dilaksanakan pemilu. Nah, misalnya kamu kan nanti kalau kamu lihat penghitungan suara, oh ini kan ada banyak data di situ, itu juga bisa kamu kerjakan itu dengan apa? Rata-rata penduduk Selong misalnya, modusnya siapa dan kemarin modus yang dipilih presiden penduduk Selong siapa modusnya? Nggak tahu? Oh, nggak tahu, ya nggak apa-apa. Jadi kemarin untuk desa Palian itu modusnya presiden Prabowo, karena yang paling banyak dipilih Prabowo. Itu salah satu contoh saja modus misalnya. Kemudian calegnya siapa? Walaupun kamu yang memang belum terjun dalam politik, nah ini Mas sudah ada tahu apa? Canggih, Mas Canggih yang paling banyak dipilih untuk caleg Kulon Progon. Itu contoh. Jadi untuk apa? Penerapan dari ilmu yang kamu pelajari saat ini. Nah, itu ya. Jadi, nah sekarang mungkin apa? Nanti apa kesan-kesan misalnya, oh aku berarti untuk ilmu ini aku tak ngitung apa misalnya ya. Contoh misalnya ada yang diterapkan dalam kehidupanmu misalnya, yang gemar mancing misalnya, atau ayahnya mancing misalnya, kayak Pak Edin yang oh hari ini itu iwak hanya 1, kemudian dari Selasa, hari Selasa kok pas pasar belai untuk akeh misalnya dapat 5, itu bisa untuk mencari wah yang tak hitungnya bapak mungkin mas untuk iwak kilo seminggu misalnya, ya tak wah seminggu bapak untuk iwak 20 ya
itu 20 tak rata-rata ini 20 ini berarti nek seminggu dibagi berapa ada? Jadi rata-ratanya berapa Pak sehari itu ya? Nah, contoh misalnya kita berarti 20 dibagi 7 gitu. Kemudian modus wah itu belanak ming siji barone telu liyane kok tombol kabeh ya toh tombol tau berarti modusnya apa? Tombol kan begitu Pak tombol modusnya. Jadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya toh. Mbak Mimi misalnya ya mamanya jualan ya hari ini mamaku laku apa sekian porsi untuk hari Selasa sekian porsi ini Mbak kalau apa untuk pelaku usaha itu perlu dicatat nih untuk apa penentuan menu itu juga dari 1 minggu itu ternyata kok yang paling banyak diminatin ayam goreng. Nah ini bisa ayam gorengnya menyediakannya lebih banyak. Kalau ayam goreng menyediakan 20 porsi, bebek 20 porsi, lele 20 porsi, padahal kamu sudah ada data 1 minggu sudah tahu nek lele ini ternyata bisa 3 kali lipat ayam dengan bebek, berarti lele harus disediakan lebih banyak. Dan tahu seperti itu lah. Ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jadi untuk seperti itu. Jadi memang ini perlu ya sedikit kalau apa untuk usaha yang memang perlu catatan-catatan. Nah, itu perlu memang seperti itu untuk mengembangkan usaha. Jadi mengembangkan usaha. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada sekali lagi masih ada pertanyaan untuk pemahaman tentang modus, median, dan terutama hari ini MIN. Ada? Sudah jelas? Untuk pelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau apa? Menyenangkan ya nanti kegiatan-kegiatan berikutnya yang dikerjakan dengan senang hati, misalnya ada tugas-tugas yang lain di rumah yang diselesaikan dengan baik ya. Jadi itu ada tugas-tugas rumah juga kamu selesaikan atau itu tulis tugas rumah yang diselesaikan dengan baik. Sekali lagi bagaimana perasaan hari ini? Baik? Baik? Nah, baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan tentang MIN, ini waktunya sudah habis, silakan kalian boleh beristirahat. Nah, silakan beristirahat. Siang Pak Suryono. Ya, selamat siang. Pada saat ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan hasil observasi yang sudah saya lihat dan kemarin Bapak sudah mengajar ya Pak. Ya. Dan adapun tujuan dari percakapan kali ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas dalam upaya untuk perbaikan dari praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak. Nah, kemarin itu sepertinya Bapak sudah mengajar mengenai mata pelajaran matematika ya Pak? Nggih, tentang apa nggih Pak kemarin itu? Tentang rata-rata, MIN atau rata-rata? Nggih, tentang rata-rata. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Pak Sur setelah mengajar kemarin Pak? Ya, sebenarnya biasa saja sebenarnya karena memang untuk materi MIN atau rata-rata sebenarnya materi yang tidak terlalu sulit, khususnya kalau hanya khusus MIN atau rata-rata saja. Namun demikian kadang-kadang kan penerapannya kan apa agak jauh dari itu penerapan, misalnya termasuk nanti di dalam apa diagram, memahami diagramnya dan sebagainya, itu yang memang agak sulit. Jadi dari diagram garis kemudian
pada diagram lingkaran. Nah, ini anak-anak yang agak sulit di situ pemahamannya gitu, di situ yang agak. Jadi menerapkan dalam diagram seperti Ya, itu ya Pak. pemahaman diagram itu yang kadang-kadang agak sulit. Nah, kemarin itu apa tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ya? Tujuan pembelajaran Itu anak-anak bisa menghitung, cara menghitung sehingga memperoleh rata-rata atau menghitung. Itu tujuannya. Dan selanjutnya tujuan yang kedua adalah bagaimana anak-anak itu nanti bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi selain bisa menghitung, Ya, juga menentukan dapat min. menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang min tadi atau rata-rata. Ya, kira-kira dalam pembelajaran Bapak kemarin sudah tercapaikah indikator keberhasilan atau tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin ke anak-anak? Ya mungkin ya karena memang apa ya siswanya hanya 5 anak ya sedikit. Nah, beberapa anak itu ya mungkin ya menurut saya ya sudah tercapai, namun ya ada juga anak yang mungkin masih kurang paham. Tapi sebagian besar anak-anak sudah tercapai. Ya, berarti ya ada yang sudah tercapai, Ya, ada yang belum. Ya. Nah, itu terbukti dengan apa Pak? Maksudnya kok dikatakan itu sudah tercapai, dikatakan itu Bapak bahwa itu belum tercapai seperti itu? Ya karena kemarin kan saya tidak lanjut dengan soal latihan itu beberapa anak sudah mampu mengerjakan dengan baik, namun ada juga anak yang masih agak kesulitan. Nah, dari hasil yang sudah kemarin Bapak katakan Bapak lakukan bahwa tujuan pembelajaran itu ada yang anak-anak sudah berhasil, ada yang belum. Nah, adakah hal baik yang sudah Bapak terapkan dalam pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas? Ya, menurut saya ya hal baik adalah jadi anak-anak itu sudah bisa bekerja sama dengan baik, saling membantu. Saya biasanya kan saya selain apa, saya buat kelompok-kelompok sehingga di situ ada tutorial supaya. Jadi dari situ anak-anak yang mungkin lebih mampu nanti bisa memberikan apa ya, membimbing teman-temannya yang mungkin kurang mampu lah gitu. Mungkin hal baik yang sudah terjadi di dalam itu menurut saya. Jadi kemarin kan dibentuk kelompok Ya. ya Pak, ada karena 5 orang jadi saking banyaknya Ya. kelompoknya ada 2 kelompok gitu. Nah, pengelompokan itu berdasarkan apa Pak menurut Bapak? Ya karena anaknya cuma sedikit ya kemarin karena apa ya, kadang-kadang kan kalau kelas 6 itu kan masa puber itu, kadang-kadang kalau yang pria dan wanita itu dikelompokkan itu agak sulit, sehingga kemarin memang saya kelompokkan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Biarlah yang perempuan 3, yang laki-laki 2, yang saya kelompokkan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi karena 5 orang jadi Ya. ada yang 2 orang dan 3 3 orang. orang. Ya. Nah, kira-kira dalam tadi sudah menjelaskan tentang hal baik yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira adakah yang masih Bapak harus terapkan dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin? Iya. Ada kekurangan? Ya atau memang mungkin- saya mengakui ya karena apa ya, kemampuan apa ya, teknologi itu kalau seusia saya itu kadang-kadang kurang mengikuti. Jadi sebenarnya kalau kita bisa misalnya dengan apa teknologi yang sekarang, misalnya dengan laptop, dengan komputer itu mungkin bisa menolong anak. Atau mungkin karena anak-anak sekarang kan sangat tertariknya itu dengan media pembelajaran HP itu mungkin dari situ mungkin justru bisa apa ya, anak-anak itu lebih mudah memahami dan daya tariknya lebih baik. Juga memang medianya mereka kan terbatas, jadi tabel-tabel data dan sebagainya itu memang kurang, sehingga mungkin agak sulit anak-anak itu memahaminya dari situ. Kalau dilengkapi dengan data-data, dengan alat-alat elektronik yang ya mungkin bisa kita sediakan, ya mungkin anak-anak bisa lebih cepat memahami itu. Oh, Mungkin itu. berarti tentang media Ya. IT ya Pak. Iya, Ya, terutama jadi itu. harus mempersiapkan Ya. sedemikian rupa Ya. sehingga anak-anak itu bisa tertarik lagi Ya. dengan pembelajaran. Ya. Tapi itu menjadi kendala nih Pak. Ya. Nah,
apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran yang Bapak berikan? Itu kemarin itu kok itu anak-anak dikatakan berhasil atau anak-anak sudah bisa. Nah, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran? Nah, ini kan kemarin memang setelah saya berikan soal-soal lanjutan tentang bagaimana mengerjakan soal itu, ternyata memang proses mengerjakannya anak-anak itu memang dari proses mengerjakannya itu kan kita tahu anak-anak itu mampu atau tidak dari proses mengerjakannya itu. Sehingga dari proses itu ada anak yang ternyata bisa berhasil dengan baik, ada yang kurang. Jadi dari proses mereka belajar kelompok dengan tutor sebaya, dan mereka Bapak baru bisa mengetahui bahwa anak-anak tersebut, oh ini ternyata anak ini A mampu, B belum, jadi seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa nanti strategi pengembangan apa yang akan Bapak terapkan nanti setelah setelah rencana pengembangan diri Bapak setelah pembelajaran selanjutnya seperti itu. Kan mungkin ini sudah ada pembelajaran ini ada ada sedikit, bukan sedikit ya, anak-anak sudah pada mengetahui walaupun belum seberapa. Nah, dengan tadi kekurangan media, dengan sudah mempersiapkan RPP yang sedemikian rupa, sudah ada kelompok yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, setelah ini mungkin apa yang akan Bapak pengembangan diri yang akan Bapak lakukan agar anak-anak itu juga lebih semangat lagi dalam belajar, selain semangat juga bisa memahami yang diberikan oleh gurunya selain pembelajaran. Ya mungkin nanti tentang media pembelajaran ini mungkin memang perlu dilengkapi. Jadi sebelum pembelajaran itu memang media itu sangat menentukan. Jadi alangkah baiknya kita menyiapkan media-media yang nantinya akan kita gunakan. Itu pertama itu. Ya. Selain media mungkin Pak? Ya itu tadi masalah penguasaan teknologi tentang misalnya bagaimana menguasai laptop sehingga untuk anak-anak itu bisa lebih tertarik perlu ditingkatkan. Kalau untuk muridnya sendiri mungkin? Ya untuk muridnya ya mungkin setelah pembelajaran itu ya mungkin beri semangat bahwa memang ada hal-hal yang perlu dicapai itu perlu dengan kerja keras. Jadi bagi anak-anak yang belum kurang mampu menguasai itu diberikan pengarahan bahwa segala sesuatu dicapai itu perlu dengan kerja keras. Jadi kalau yang belum menguasai memang harus perlu belajar lebih banyak lagi supaya dapat akhirnya nanti menguasai. Memberi motivasi Ya, Pak, motivasi untuk anak agar lebih belajar lebih keras lagi. Ya, lebih keras lagi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Jadi nanti untuk media pembelajaran, media penguasaan IT, nah itu nanti kira-kira siapa yang akan mendukung dan waktunya mungkin Bapak akan melaksanakannya untuk itu. Apakah Bapak akan berlari sendiri nanti atau muridnya bagaimana dengan keterbatasan Bapak tentang IT? Ya mungkin nanti ya dengan teman-teman mungkin nanti bisa sharing mungkin itu Teman-teman ya Pak, kolaborasi tidak sendiri. tidak sendiri. Dan untuk waktunya Ada waktunya nanti kan bisa dibicarakan. iya, pasti waktunya menyusul sesuai dengan itu. Nah, baik Pak. Nah, selanjutnya jadi nanti ada tanggung jawab yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran yang Bapak sudah sudah dilakukan kemarin punya tanggung jawab bahwa Bapak akan area pengembangannya yaitu dengan tadi menerapkan media pembelajaran yang menarik bagi anak, kemudian penguasaan IT, kemudian
memberi semangat ke depannya. Nah, memberi semangatnya ini nanti dalam bentuk apa Pak? Apakah memberikan soal-soal atau bagaimana? Ya, minimal ya itu, jadi memberikan sama-sama latihan lagi dengan mungkin dibimbing lebih baik lagi kan. Baik. Ya dengan pendekatan yang sesuai lah mungkin. Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari hasil observasi kemarin, saya akan memberikan sedikit apa ya, bukan memberikan ya, lebih kepada kita sharing bersama saja. Memang pembelajaran kemarin itu Bapak sudah baik, kemudian masih ada sedikit yang kurang, tapi ya karena itu tadi Bapak sudah mengetahui bahwa karena IT-nya berkurang, kemudian kemarin sepertinya belum ada media pembelajaran Pak, walaupun sudah di situ Bapak sudah menyiapkan adanya RPP, kemudian kelompok dalam belajar, kemudian ada buku paketnya, tapi di situ Bapak memang kurang media. Nah, mungkin itu nanti bisa disiapkan lagi ya. Disiapkan lagi untuk itu. Ya. Baik Pak, itu tadi yang menjadi percakapan dalam kegiatan pasca observasi kita di siang hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih